Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Selamat pagi para pendengar Anas Radio sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di hari Rabu pagi ini bersama acara Anas Radio. Ya, di acara yang seperti biasa di Rabu pagi kita untuk pagi hari ini, yaitu acara bersama Bincang Usaha Mandiri. Bincang Usaha Mandiri bersama Andri Masa. Aduh, ini ada anak kecil nih kayaknya nih. Sedikit berisik. Sebentar dulu ya pemirsa ya. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit gangguan ya dari anak-anak tuh. Ya, kita lanjutkan kembali. Untuk tema boom kita pada pagi hari ini, insyaallah ta'ala, abang kita Andri Marsha akan membahas menggali kebiasaan pengusaha yang inovatif dan kreatif. Nah, bagi para pendengar Anas yang ingin mengirimkan pertanyaan, mungkin bisa mengirimkannya ke alamat email kami di kotak surat @annasradio.com, atau bisa melalui Yahoo Messenger dengan alamat Anas Radio, atau bagi yang ingin langsung Skype, alamatnya di ID Anas Radio. Baiklah, untuk menyingkat waktu karena sudah lewat 13 menit seharusnya dari jadwal yang semula, kita langsung sapa ya dengan Bang Andri Masa. Assalamualaikum Bang. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini mohon maaf nih Bang, tadi ada gangguan sedikit Bang ya. Iya. Gimana Bang, sehat Bang untuk pagi hari ini? Alhamdulillah, selalu sehat. Baik Bang, mungkin untuk biar segera aja dibahas supaya tidak menunggu nih para pendengar kita. Silakan Bang. Iya. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Baik para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menjaga dan merahmati kita, selalu memberi petunjuk kepada kita untuk berada di atas agama Islam yang indah ini, yang sempurna dan telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu dengan selalu berpijak di atas sunnah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah, Allahu Akbar para pendengar Anas Radio, di pertemuan kali ini Bang Andri Masa Abu Umar di hari ini Rabu 4 Zulhijjah 1434 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 9 Oktober 2013 di Bincang Usaha Mandiri ke 62. Nah, ini pertemuan ke 62 hari ini. Kita akan melanjutkan kembali dengan pembahasan tentang materi bisnis yang cukup menarik, yang tentu masih berhubungan dengan topik-topik sebelumnya, yaitu bagaimana menggali kebiasaan pengusaha yang inovatif dan kreatif. Ya tentu di materi sebelumnya kita sudah membahas di pertemuan ke-61 tentang pentingnya peran inovasi itu di dalam bisnis. Di mana di pertemuan pekan yang lalu kita membahas tentang berbagai aspek-aspek dan diawali dengan definisi apa itu yang namanya inovasi. Jadi kalau Bang Andri Abu Umar boleh mengulangi sedikit, nah tentu inovasi itu adalah sebuah
proses, ya, pengembangan, ya, pemanfaatan, pengetahuan, bisa juga keterampilan, bisa juga sebuah pengalaman, ya, atau hasil karya yang baru dalam menciptakan dan memperbaiki sebuah produk atau proses atau sistem yang akhirnya dia memberi nilai tambah, nah, secara signifikan. Atau di pekan yang lalu kita lebih ringkaskan lagi dengan istilah sebuah ciptaan baru. Nah, sebuah ciptaan baru yang mempunyai nilai tambah. Nah, jadi nilai tambah, ya. Ingat kata kuncinya. Nilai tambah yang signifikan. Nah, terhadap apa yang berada di tengah-tengah masyarakat. Nah, kebutuhan sesuai dengan kebutuhan yang terjadi di masyarakat. Nah, ini yang disebut dengan inovasi. Nah, di mana kita bahas di pertemuan yang telah lalu, inovasi itu menyangkut beberapa hal. Nah, kalau kita ingin menginovasi, jangan lupa, inovasi itu aspeknya, ya, ternyata tidak hanya sekedar menekankan pada yang namanya produk, ya. Tetapi ternyata inovasi itu bisa yang kedua pada yang namanya jasa dan pelayanan. Ya, jadi yang pertama produk, yang kedua jasa dan pelayanan, yang ketiga adalah proses produksinya. Dan yang keempat adalah manusianya, ya, insannya, sumber daya manusianya, dan yang terakhir adalah lingkungannya. Dan kita sudah kasih contoh-contoh di setiap aspek, ya, setiap aspek inovasi tersebut. Jadi kesimpulannya di pertemuan yang telah lalu, nah, jangan lupa para pengusaha, ya, baik yang baru mulai berwirausaha atau yang sedang atau yang sudah sukses, yang sudah mempunyai pengalaman, jangan lupa yang namanya inovasi itu tidak hanya terpaku pada yang namanya produk. Bisa jadi inovasi itu, subhanallah, pada yang namanya jasa dan pelayanan. Jadi bagaimana kita meng-create jasa pelayanan kita, ya, sehingga lebih bagus lagi. Lalu pada proses produksinya atau pada manusianya. Ya, kadang-kadang produk sudah bagus, mungkin, nah, ini manusianya ini. Bisa jadi servis kita, kalau kita punya karyawan, ya, resepsionisnya, ya, customer service-nya, ujung tombak dari manusia yang melakukan bisnis tersebut. Yang bisa jadi, ya, dia harus diperbaiki, diinovasi dengan lebih kreatif. Ya, barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah lingkungannya. Nah, di materi kali ini Bang Andri mengajak menelaah judul yang sangat bermanfaat tentunya bagi seorang pengusaha, di mana kita ingin melihat apa saja sih kebiasaan-kebiasaan para pengusaha yang inovatif itu, yang banyak dikumpulkan memang di buku-buku atau kita lihat dari buku-buku biografi para pengusaha. Nah, ternyata ada beberapa, ya, kebiasaan-kebiasaan pengusaha yang inovatif. Ya, ada beberapa kebiasaan pengusaha-pengusaha yang inovatif dan kreatif. Dan ini mungkin bisa menjadi inspirasi buat kita yang ingin berwirausaha. Ya, yang ingin berwirausaha. Nah, yang pertama, kebiasaan yang pertama, barakallahu fikum, memang mungkin ini sepele bagi sebahagian orang, tapi ternyata inilah rahasia orang-orang yang inovatif dan kreatif. Yang pertama itu adalah para orang-orang yang kreatif, ya, para pengusaha yang kreatif, itu punya kebiasaan yang pertama adalah dia menuliskan ide-idenya. Nah, ini subhanallah barakallahu fikum para pendengar Anas, jangan lupa ini. Menuliskan ide-idenya. Kenapa? Karena yang namanya ide ini kan bisa dia muncul setiap saat. Ya, dia bisa muncul di mana saja. Dia bisa muncul ketika kita bangun tidur, ketika kita mau tidur, ya enggak? Bahkan, ketika kita berada di kamar mandi kadang-kadang muncul. Ya, mungkin kita lagi di tengah perjalanan, di atas kendaraan, atau bahkan, subhanallah, ya, ketika kita lagi berbicara dengan orang lain, ya, atau kita lagi berdiskusi dengan orang lain, tiba-tiba, subhanallah, muncullah di dalam pikiran kita itu ide-ide. Ya, ide-ide. Nah, para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun berada, barakallahu fikum, dan ternyata sifat ide ini juga, dia cepat muncul dan cepat juga hilang. Cepat muncul dan cepat juga hilang. Kadang-kadang dia muncul, ya enggak, langsung bisa jadi ditimpa oleh ide yang berikutnya. Atau, ya, bisa jadi ide itu pun hilang tiba-tiba. Dia hanya muncul,
sejenak atau beberapa saat saja. Maka barakallahu fikum. Nah, ya, apalagi kita manusia, memang sifatnya seperti itu. Ya, subhanallah. Dan ada bahagian otak kita, ada yang disebut dengan cepat ingat, cepat lupa. Nah, ya nggak, apalagi kebiasaan di negeri kita. Ya, kita ini suka belajar kan seperti itu ya. Jadi cepat ingat, cepat lupa. Maka, subhanallah, ini kebiasaan yang harusnya dimunculkan oleh seorang yang kreatif dan inovatif. Yaitu menuliskan ide-idenya. Nah, jadi ini penting ini. Menuliskan ide-ide ini. Jadi banyak inovator dan orang-orang yang inovatif. Itu dia membuat jurnal. Ya, atau memiliki buku harian. Ya, atau misalnya memiliki catatan kecil. Yang dia siapkan. Ataukah sebuah buku atau catatan kecil. Ya, atau sebuah mapping. Ya, pemetaan. Yang memang dia sendiri yang memilikinya. Sehingga ide-idenya itu tersalurkan dengan baik. Nah, para pendengar Anas Radio. Bebas ya sifatnya ya. Apalagi hari ini kan ya banyak alat-alat teknologi yang canggih. Kadang-kadang sambil jalan kan kita bisa memasukkan ide-ide kita itu di HP kita. Ya, kalau yang punya HP ya. Nah, subhanallah, kalau tidak punya HP, mungkin kita salurkan di alat tulis kita. Bisa berupa kertas kosong atau buku notes atau memo atau sketsa dan yang semisalnya. Nah, ini barakallahu fikum. Cobalah para pendengar Anas Radio, mulailah kebiasaan-kebiasaan seperti ini. Yaitu berlatih menulis ide-ide kita. Atau dalam bahasa kami para motivator, itu istilahnya membrainstorming pikiran kita. Nah, subhanallah. Cobalah latih. Dan insya Allah ini sangat berguna ya. Bagi banyak hal sebenarnya. Tidak hanya bagi seorang entrepreneur. Bisa juga berguna bagi kita penuntut ilmu. Ya, berguna bagi kita sebagai kepala keluarga. Sebagai pemimpin di perusahaan. Ya, sebagai ketua di organisasi, ya, atau menjalankan aktivitas-aktivitas bisnis dan pekerjaan kita. Ya, apakah kita seorang pebisnis maupun kita seorang karyawan pekerja di tempat orang lain. Coba melatih membrainstorming pikiran. Nah, bagaimana caranya Bang Andri Abu Umar? Coba siapkan sebuah kertas. Nah, ini ya. Lalu kita tuliskan gambaran besarnya. Ya, gambaran besarnya. Subhanallah. Jadi dengan menuliskan gambaran besar, coba misalnya kita tuliskan tulisan sebuah kata kunci yang besar. Contoh, misalnya kita ingin berbisnis. Coba sebutkan para pendengar Anas Radio, coba kita bikin sebuah lingkaran, bisnis misalnya. Lalu kita tarik kira-kira 4 atau 5 garis ke kiri dan ke kanan. Coba kita pilih, ya, kira-kira 3 atau 4 atau 5 bisnis yang kita sukai untuk kita buat. Nah, ini kita butuh berlatih ya. Dan ini yang Bang Andri Abu Umar lakukan sekian waktu, ya sekian tahun yang lalu ketika ingin memulai bisnis. Dan ini sangat berguna sekali. Dan itu yang dilatih oleh guru-guru para mentor pebisnis. Ya, guru-guru kami di dunia pengusaha, di dunia bisnis. Jadi dituliskan. Jadi Bang Andri Abu Umar ingat juga waktu itu saya nuliskan yang saya sukai satu misalnya makanan. Nah, food and beverage. Lalu saya tulis lagi, wah saya ingin bisnisnya waktu itu seputar komunikasi dan informasi. Nah, subhanallah, ya nggak? Lalu saya tulis lagi di di cabang yang ketiga saya ingin bisnis apa misalnya? Waktu itu saya tulis, ingat betul saya event organizer, nah, misalnya seperti itu. Atau apa? Ya, pilihannya misalnya properti, pilihannya jasa dan saja. Dan ini penting kan? Harus kita latih. Itu yang namanya membrainstorming. Nah, ternyata dari pilihan kita yang makanan tadi, kita tulis lagi, kita pilih cabang lagi makanan. Coba kita tarik lagi garis, kira-kira makanan apa? Nah, ya subhanallah. Ya enggak? Sambil bertafakur begitu, memikirkan kan? Subhanallah kita tulis, oh makanan yang kira-kira saya sangat suka itu satu kayaknya kue kering. Nah, ya enggak? Ini kita brainstorming. Ini kebiasaan-kebiasaan yang mungkin kita anggap sepele, para pendengar Anas Radio, tapi sungguh sebenarnya ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Subhanallah, ya enggak? Kita belajar merencanakan hidup kita dari sejak dini. Ya, karena siapa yang gagal merencanakan, seperti yang sering Bang Andri bilang, maka dia sama saja dengan merencanakan kegagalan. Maka ayo, kita latih kita untuk menyukseskan yang namanya perencanaan. Dari hal-hal yang sifatnya kecil. Padahal mungkin bisa jadi ini adalah awal yang luar biasa bagi kehidupan kita.
Nah, dalam konteks bincang usaha mandiri, dalam konteks bincang usaha mandiri adalah bagaimana kita mengawali sebuah bisnis. Jadi kita tulis dulu. Dan ternyata ini adalah kebiasaan nomor satu para pengusaha-pengusaha yang inovatif. Mereka terbiasa membuat sebuah jurnal, menuliskan ide-ide mereka. Walaupun sebuah kertas atau memo yang kecil, atau sebuah buku catatan yang kecil, dan ya, ini juga pengalaman yang saya lakukan beberapa waktu yang lalu dan alhamdulillah sangat berguna bagi kehidupan kita. Subhanallah. Nah, terutama dalam konteks di sini ya kehidupan bisnis, subhanallah. Jadi ini yang pertama, jangan lupa latihlah brainstorming. Ya, mengasah, mengeluarkan ide-ide yang kita miliki untuk kita tuliskan di sebuah kertas. Nah, subhanallah. Barakallahu fikum. Nah, baru setelah kita menuliskan ide-ide yang kita miliki, maka nanti setelah dituliskan, itu yang kita sebut dengan istilah bagaimana kita mengubah ide itu menjadi pesan. Ya, mengubah ide itu menjadi message. Message itu pesan. Karena subhanallah, pesan itu kan harus sebuah kalimat-kalimat yang terstruktur para pendengar Anas Radio. Maka ide-ide kita yang banyak tadi yang mungkin kita tulis masih acak-acakan, lalu kita buat. Nah, ini kebiasaan yang kedua para pendengar Anas Radio, barakallahu fikum. Kebiasaan para pengusaha yang inovatif. Nah, dari ide yang mereka munculkan tadi, mereka membuat sebuah pola. Ya, membuat sebuah pola dan kombinasi. Sehingga muncul akhirnya sebuah pesan dan ya kalau bahasa kita itu ide yang sangat brilian. Tadi kan kita tulis tuh 1, 2, 3, 4. Nah, mungkin dari tulisan kita itu masih kacau ya, masih berserakan. Ide-ide yang berserakan kok nggak nyambung ya. Ide saya ini karena terlalu banyak idenya. Nah, ini butuh dibuat sebuah pola. Nah, ini yang dalam ilmu manajemen pikiran itu, manajemen waktu, kita sebut dengan pemetaan ide. Iya, subhanallah. Pemetaan ide kita, membuat sebuah pola, mind mapping. Ya. Memetakan apa yang sudah kita pikirkan tadi. Sehingga tercetuslah sebuah ide yang brilian. Apa ternyata unggulan dari ide yang kita miliki itu. Nah, subhanallah, barakallahu fikum. Nah, ini mudah-mudahan ya bisa menjadi inspirasi bagi para pendengar Anas Radio, terutama ya kita semua kaum muslimin yang ingin berwirausaha. Coba latih diri kita yang pertama untuk mulai menuliskan ide-ide kita. Ya, subhanallah, dan menyusun ide-ide tersebut menjadi pola atau mind mapping yang baik. Ya, subhanallah, yang akhirnya bisa menjadi pegangan bagi kita dalam menjalani aktivitas bisnis kita. Ya, barakallahu fikum. Nah, lalu yang berikutnya, nah ini dia kebiasaan-kebiasaan yang harus dilakukan dan menjadi kebiasaan para pebisnis. Ternyata orang yang inovatif itu punya kebiasaan yang ketiga, mereka memiliki keingintahuan yang tinggi. Nah, subhanallah, rasa ingin tahunya yang tinggi. Dan memang ternyata ini sifat dari orang-orang yang kreatif ya, yang dominan otak kanannya. Maka subhanallah, para pendengar Anas Radio, kalau kita ingin menjadi pebisnis, itu kita tidak bisa membatasi diri kita. Ya. Jadi kita harus membuka diri kita. Membuka diri, ya enggak? Memberi banyak input kepada pikiran kita. Maka kalau kita ingin jadi pengusaha, coba kita lakukan sebuah perjalanan. Ya. Lakukan sebuah gerakan. Nah, kan kemarin kan berani bermimpi. Setelah berani bermimpi apa coba? Nah, di materi yang telah lalu. Nah, subhanallah. Nah, berani membuka mindset kan? Nah, mindset entrepreneur itu di pertemuan keberapa kemarin? Subhanallah, ke-60. Nah, ketika kita berbicara tentang menggali skill entrepreneur, skill itu yang pertama mindset. Yang pertama mindset kita harus, barakallahu fikum, mengasah otak kita ini menjadi kreatif. Ya, maka kita jangan membatasi diri. Nah, ini kata kuncinya, jangan membatasi diri. Asah keingintahuan kita. Nah, ini kan ciri-ciri orang yang kreatif. Maka orang yang kreatif itu, dia keingintahuannya sangat tinggi para pendengar Anas Radio. Subhanallah. Maka kita ingat di materi ke-60, mindset yang kedua itu adalah action oriented kalau tidak salah. Bukan tidak salah ya, memang benar itu karena ini ada catatan Bang Andri ya. Jadi setelah kita kreatif, kita action oriented. Berani bermimpi, berani apa yang kedua? Berani memulai. Iya. Tidak ada gunanya kita tulis ide-ide kita, tapi kita tidak berani memulai. Nah, bagaimana menembus keberanian memulai ini? Dengan mengasah keingintahuan kita.
Maka para pengusaha yang inovatif dan kreatif itu, ya nggak, dia semakin kreatif dan inovatif, memunculkan hal-hal yang kreatif itu dengan membuka dirinya, ya nggak, dengan memberikan hal-hal ya yang memasukkan banyak pengetahuan kepada dirinya. Nah, ingin tahunya sangat besar, keingin tahuannya sangat besar. Dan ini subhanallah ya. Nah, dalam konteks bincang usaha mandiri, nah, konteks bisnis, tentu ini sangat positif. Karena subhanallah para pendengar Anas Radio, ya insya Allah dengan semakin banyak kita mendapatkan informasi-informasi sebelum kita membuka bisnis. Ya seperti kita contohnya ingin buka bisnis. Contoh saya yang kecil sekalipun. Ketika kita ingin membuka di suatu tempat, kita kan harus tahu hal-hal yang ada pada tempat tersebut. Ya, nah, bagaimana kebiasaan customer di tempat tersebut. Ya kalau kita mau buka di daerah itu, ya. Nah, misalnya kalau kita mau buka di sebuah pasar, kita harus tahu keadaan pasar. Karena pasar yang satu tentu beda dengan pasar yang lain kan. Ya, pasar modern tentu beda dengan pasar tradisional. Maka kita harus tahu kebiasaan-kebiasaan masyarakat di sana. Berarti kita munculkan keingintahuan kita. Lalu kita pun harus tahu tentang ya sifat dan kestrategisan tempat tersebut ketika kita ingin membuka tempat di sana. Subhanallah. Dan ini kalau kita berdiam diri, maka barakallahu fikum, ya, kita berdiam diri, tidak mengasah keingintahuan kita, maka ini bukanlah sebuah kebiasaan yang baik bagi orang yang mengaku sebagai pengusaha yang inovatif dan kreatif. Jadi ini yang ketiga, setelah kita subhanallah menuliskan ide berikutnya adalah tadi mulai menyusun pola ide yang kita lakukan, membuat map, ya, lalu memunculkan keingintahuan yang besar. Subhanallah. Barakallahu fikum. Lalu keingintahuan yang besar ini disusul dengan kebiasaan berikutnya adalah banyak bertanya. Iya, jadi kan kalau ingin tahu tapi tidak bertanya, ya bagaimana ceritanya? Mungkin kadang-kadang ingin tahu itu bisa kita salurkan dengan membaca, bisa. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin buka usaha makanan, kita cari buku-buku yang ada hubungannya dengan bisnis makanan. Nah, sekarang kan ada majalah khusus tentang bisnis kuliner, kita bisa cari. Atau kita klik di internet, kita cari di mesin-mesin pencari, ya, klik bisnis kuliner, muncul. Lalu kita baca. Nah, ini bisa jadi. Namun, para pendengar Anas Radio, komunikasi itu, ya, subhanallah, akan lebih berpengaruh kalau kita ikuti dengan komunikasi yang sifatnya lisan. Ya, maka barakallahu fikum, keingintahuan kita ini harus kita ikuti dengan yang namanya, ya, melakukan pergaulan kepada orang lain. Iya, melakukan pergaulan, membuka pergaulan kepada orang lain. Subhanallah, sehingga kita lakukan yang namanya bertanya. Jadi ingin tahu itu dengan banyak bertanya. Kita bertanya. Subhanallah, kalau kita ingin membuka soto ayam, coba datangi para pengusaha soto ayam yang ada di sekitar kita. Kita tanya, ya enggak, Assalamualaikum Pak, mungkin kita iringi dengan makan soto ayam di sana, ya. Ya subhanallah. Atau kalaupun tidak, kita bergaul, kita bertanya, ya Bapak sudah buka soto ayam berapa tahun di sini, ya enggak? Nah, bagaimana ya kisah-kisahnya? Ada kegagalan enggak Pak? Bagaimana, ada hambatan enggak? Mungkin bagaimana di sini tuh halangan-halangannya? Awal-awalnya bagaimana bulan pertama atau 3 hari pertama? Nah, subhanallah. Nah, kita datangi juga soto ayam, pengusaha soto ayam yang lain dan yang berikutnya, akhirnya banyak kan kita dapatkan. Mungkin dulu Bang Andri Abu Umar bisa memberi tips ketika awal saya berbisnis. Bisa salah satunya mungkin kita bekerja di tempat tersebut tidak apa-apa. Atau bahasa lain, bahasa mahasiswanya, bahasa kalangan mahasiswa itu magang. Nah, saya masih ingat ketika saya ingin berbisnis event organizer, saya magang dulu di sebuah bisnis event organizer di Bandung. Ya, kira-kira begitu. Nah, saya ikuti, saya belajar dari pemiliknya, dan saya, subhanallah, nah, jadi mengikuti seseorang itu seperti berguru kan? Iya, kita bermentor. Subhanallah, kita berguru dengan dia, ya enggak? Melihat bagaimana dia menyusun sebuah bisnis, ya, lalu menggerakkan sebuah bisnis, memimpin orang-orang di dalam bisnis. Dan itu subhanallah bisa menjadi apa? Bisa menjadi inspirasi, informasi, pengetahuan dan pengalaman bagi kita. Dan yang akhirnya kita adopsi dalam istilah siapa penanya di pertemuan yang lalu itu, kita ATM-kan Bang Andri. ATM-kan itu sudah kita amati, kita tiru, lalu kita M-kan, modifikasikan kan, subhanallah barakallahu fikum. Jadi ya, kita belajar dari orang lain itu, mungkin kita kerja di sebuah usaha soto ayam, atau kita kerja di sebuah bisnis properti, atau kita magang, mungkin kan magang 3 bulan, atau mungkin bahasa lainnya itu
ya sekaligus menyusun tugas akhir atau skripsi, nah kita bisa belajar kan. Nah setelah itu subhanallah dikombinasikan dengan hasil ide-ide kita dan dikumpulkan dari hasil bacaan kita, ya penelusuran di internet dan tentunya tadi membaca buku biografi dan buku-buku teori dan praktis tentang bisnis yang kita ingin buka. Itu akhirnya subhanallah, nah, kita polakan dan kombinasikan, akhirnya muncullah sebuah bisnis. Itu yang Bang Andri Abu Umar lakukan. Akhirnya sekian waktu yang lalu saya pun membuka sebuah bisnis yang sama, tapi dengan nama yang kita create sendiri. Kira-kira begitu. Barakallahu fikum. Kita subhanallah, ya enggak. Banyak bertanya, ya kita isi keingintahuan kita ini dengan berbagai hal yang nantinya membantu dalam aktivitas bisnis kita. Ini kebiasaan yang berikutnya, yang ketiga. Lalu barakallahu fikum. Jangan lupa kebiasaan yang berikutnya dari kebiasaan seorang entrepreneur yang inovatif, setelah dia menuliskan ide-idenya. Lalu dia membuat pola, merencanakan ide-ide itu menjadi sebuah message, menjadi sebuah visi, menjadi sebuah keunggulan. Yang subhanallah, yang sangat brilian, yang bagus. Lalu berikutnya subhanallah barakallahu fikum. Lalu dia membuka diri dengan mengasah keingintahuannya dengan banyak bertanya. Banyak bertanya kan, mencari informasi, dengan tentu dengan cara yang subhanallah yang baik dan hikmah. Maka lalu kita lakukan yang keempat. Ini penting para pendengar Anas Radio. Subhanallah barakallahu fikum. Yang keempat ini juga seorang pengusaha yang inovatif itu punya kebiasaan mencari lingkungan yang juga inovatif. Bisa jadi salah satu kegagalan para pengusaha itu dia tidak mencari lingkungan yang sama. Karena lingkungan yang sama itu penting ya. Yang sama visinya, yang sama cara berpikirnya, dan yang sama cara bermainnya, cara bergeraknya, kan begitu. Barakallahu fikum. Ya samalah kita di dunia penuntut ilmu. Tentu kalau kita yang ingin menjadi penuntut ilmu yang baik, kita mencari guru yang juga subhanallah, yang juga hebat. Seorang penuntut ilmu yang luar biasa. Kira-kira begitu. Dan kita cari teman-teman, sahabat yang juga sangat gigih dalam menuntut ilmu. Sehingga itu kan memberi efek dampak yang positif bagi kita. Begitu juga di dunia bisnis para pendengar Anas Radio kaum muslimin dimanapun berada. Barakallahu fikum. Ternyata lingkungan positif ini penting ya. Jadi kalau kita ingin jadi pengusaha, coba ringkasnya kita bergaul dengan pengusaha juga. Ini yang Bang Andri Abu Umar lakukan. Jangan yang selainnya. Jangan yang selainnya. Karena subhanallah ini akan menjadi penghalang sedikit banyaknya bagi kita. Maka coba kalau misalnya barakallahu fikum, kita ingin berwirausaha, misalnya mahasiswa, kita cari teman-teman mahasiswa yang juga punya antusiasme, punya antusias terhadap yang namanya entrepreneurship. Walaupun mungkin dia belum memulai bisnis. Ini yang saya lakukan dulu juga ketika saya kumpulkan teman-teman yang berpikirnya rada-rada aneh. Maksudnya aneh itu tidak biasa. Ingin hidup sendiri, subhanallah, barakallahu fikum. Dari mahasiswa sudah ingin hidup mandiri, subhanallah, tidak tergantung dari kiriman atau uang dari orang tua setiap bulan. Kan kadang-kadang mahasiswa begitu setiap bulan. Makanya akhirnya saya temukan teman-teman seperti ini. Subhanallah, ada dari Garut satu, ada dari Sumedang satu. Saya ingat waktu itu, barakallahu fikum. Dan juga teman-teman dari Bandung, kita berkumpul. Ternyata punya visi yang sama. Adalah orang yang ingin mandiri, tidak tergantung pada keadaan, tidak tergantung pada kiriman orang tua. Dan subhanallah, akhirnya dengan mencari lingkungan yang sama ini muncul ide-ide. Dan yang namanya kita bersama, bisa jadi ide itu tidak muncul dari kita. Bisa jadi dari teman yang sama visinya dengan kita. Misalnya namanya Fulan. Akhirnya Fulan ini kan memberikan masukan. Abu Umar, Bang Andri, kayaknya saya punya ide untuk orang seperti Anda misalnya. Anda ini kayaknya begini kelihatannya zahirnya sifatnya. Kayaknya yang cocok bagi Anda ini kayaknya usahanya ini nih usahanya. Subhanallah. Itu gunanya kita bergaul kan, membuka pergaulan. Akhirnya ada masukan-masukan. Yang mungkin bagi kita usaha yang cocok bagi kita ini, ternyata bagi orang yang melihat kita, subhanallah, apalagi misalnya teman kita punya pengalaman kan? Di suatu tempat atau mungkin sudah
pengalaman di sebuah bisnis, dia memberi masukan bagi kita. Subhanallah, barakallahu fikum. Dan ini yang saya lakukan, tentu teman-teman yang baik, yang satu visi terutama, itu subhanallah, manfaatnya sangat besar. Barakallahu fikum. Ya, maka jangan heran ya. Dan ini sudah, ya enggak, sudah, Masya Allah, diteladankan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kan barakallahu fikum, ar-rijalu ala dini khalili. Ya memang orang itu, ya enggak, dinilai dari, ya orang-orang di sekitarnya. Ya, dengan persahabatan yang mereka lakukan, ya, persahabatan yang mereka miliki. Dengan siapa dia bersama, kan begitu. Maka kita sering dengar ya, barakallahu fikum, burung itu terbang dengan sesamanya. Kira-kira begitu. Maka subhanallah, ayo para pendengar Anas Radio, kaum muslimin dimanapun berada, kita latih kebiasaan yang keempat ini. Mencari lingkungan yang positif. Ya, mencari lingkungan yang sama, yang inovatifnya, ya, sama dengan yang kita tuliskan tadi. Ya, karena kita ingin menjadi seorang entrepreneur, lalu kita menuliskan ide-ide kita punya mindset yang ya, sama, ya enggak. Nah, kita asah keingintahuan kita dengan banyak bertanya, lalu kita sempurnakan dengan kita mencari sebuah lingkungan yang sama dengan kita. Nah, kira-kira begitu. Walaupun insya Allah kita cuma dapat 1-2 orang. Kalau seandainya di tempat kita itu tidak ada, kita bisa cari di tempat yang lain. Ya subhanallah. Ya kalau misalnya di daerah RT atau RW atau kelurahan kita itu tidak ada, kan yang namanya teman yang sama ini kan kita bisa cari di tempat yang lain kan ya. Mungkin kotanya pun terpisah pun tidak apa-apa, subhanallah. Maka para pendengar Anas Radio, Pak Andri Abu Umar pun siap. Kalau ada di antara para pendengar yang ingin berusaha, ya enggak, ayo kita bersahabat, ayo kita berkomunikasi, ya enggak, kita bergaul ya dengan sesama kita. Dan insya Allah walaupun jauh, ya walaupun jauh misalnya di Jakarta, ya saya di Bandung pun siap untuk diajak memiliki lingkungan yang sama. Dan ini penting ya, walaupun kita kecil-kecilan kita punya komunitas. Dan alhamdulillah Bang Andri Abu Umar pun di Bandung, kita memiliki komunitas di rumah saya ini, yaitu teman-teman, ya subhanallah, alhamdulillah, ahlu sunnah. Dan mereka sebagian besarnya, atau bisa malah disebut semuanya, adalah seorang pebisnis, ya enggak? Jadi masih muda-muda, baru tamat SMA, ada yang mahasiswa, ada juga yang memang dia mandiri secara bisnis, ada yang penjual donat di Bandung ini ya, ada juga yang subhanallah pengusaha bubur ayam, ya enggak, barakallahu fikum, ada yang juga pengusaha pisang hijau. Dan ini kita berkumpul di rumah Bang Andri Abu Umar ini, barakallahu fikum, setiap pekan, sepekan 2 kali, dan kita berbagi. Ya, kita berbagi pengalaman dan yang semisalnya. Dan ternyata para pendengar Anas Radio ini memberi pengaruh yang luar biasa. Pengaruh bagi diri kita sendiri, ya enggak? Dan pengaruh bagi orang lain. Ya, kadang-kadang kan namanya kita lihat kalau teman kita sukses bisnis, ya, kalau kita punya teman itu berlima misalnya, teman kita berempat itu lancar bisnisnya dan kita tidak, kan subhanallah kita malu ya. Ya enggak? Kita malu dan kita Masya Allah, terinspirasi. Seperti barakallahu fikum, terlejit kita ya. Subhanallah, tersetrum kita untuk semakin meningkatkan aktivitas kita. Karena kita bergaul dengan orang yang sama. Ya kalau kita bergaul sama pengangguran, ya kita sendiri pebisnis, ya terdapat kesulitan, hambatan untuk melakukan perbandingan kan. Akhirnya mungkin kita melakukan excuse nanti. Nggak apa-apalah bisnis saya nggak berjalan. Teman saya aja berempat ini pengangguran semua, usahanya gagal maning. Nah begitu. Ya nggak, gagal lagi. Akhirnya tidak terlecut bagi kita untuk berbisnis. Coba kalau kita punya lingkungan yang subhanallah, barakallahu fikum, ya nggak, yang kompetitif. Nah itu bahasanya, lingkungan yang kompetitif. Ya nggak, sesama pengusaha, apalagi Masya Allah dasarnya adalah seorang ahlu sunnah. Nah, diikuti dengan seorang ahlu sunnah yang entrepreneur, maka subhanallah, yang memiliki semangat, ya nggak, juang setiap hari, maka subhanallah ini memberikan dampak. Dan ini ternyata adalah kebiasaan seorang pengusaha yang inovatif dan kreatif. Barakallahu fikum. Lalu yang berikutnya, sedikit lagi ya, Masya Allah panjang sekali pertemuan hari ini. Nah, setelah kita memiliki lingkungan yang kreatif dan inovatif, ya, lalu subhanallah, nah, seorang entrepreneur yang inovatif, itu dia harus punya kebiasaan berani mengambil resiko. Ini subhanallah. Karena tidaklah seseorang itu disebut entrepreneur kalau dia tidak berani, ya enggak? Tidak berani menghadapi resiko. Ya. Dan tentu kita tahu resiko
yang namanya membuka bisnis itu besar ya. Karena kan subhanallah para pendengar Anas Radio, ya enggak? Beda kalau kita bekerja di tempat orang. Kalau kita bekerja di tempat orang dari awal ketika kita sudah wawancarakan kita sudah tahu kerjanya ini gajinya segini kan gitu. Apakah kita PNS, apakah kita karyawan swasta, ya kan? Ya enggak? Subhanallah. Ketika kita bekerja di tempat orang, pekerjaannya ini dari jam segini. Subhanallah. Dan kita tahu gajinya sekian misalnya. Gajinya 2 juta, gajinya 4 juta, gajinya 10 juta. Misalnya seperti itu. Tetapi bisnis kan tidak. Kita buka, ya, tidak tahu pendapatan kita hari ini. Ya, kita jual donat 10, bisa jadi yang laku 10-10-nya. Bisa jadi yang laku 5. Bisa jadi tidak ada yang laku. Subhanallah. Maka barakallahu fikum menjadi seorang pedagang, entrepreneur, pengusaha, subhanallah, kita harus memiliki ketawakalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah, fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Maka ketika kita sudah berazam memilih diri kita untuk menjadi entrepreneur, kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan mendorong ya subhanallah, ya enggak, kepercayaan diri, optimisme kita. Ya, dimana selain kita ya berusaha sebaik-baiknya, tetap ya kita menggantungkan diri kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh sembarangan. Ya, tidak boleh sembarangan. Ya, jadi rizki tentu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Maka yang seperti ini harus kita miliki, apalagi ini Radio An-Nas ya adalah radio dakwah. Berarti kita subhanallah seorang pebisnis ya enggak, tidak hanya sekedar ya enggak memiliki tujuan hanya untuk meraup dunia saja. Dan tentu subhanallah kita berbisnis ini dalam rangka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Jadi jangan lupa, yaitu kebiasaan yang berikutnya adalah berani mengambil risiko. Maka ciri entrepreneur yang inovatif itu tidak terlalu banyak merencanakan. Jadi betul, memang harus merencanakan ya. Sukses merencanakan. Sama dengan merencanakan kesuksesan. Namun karena diikuti dengan kebiasaan yang berikutnya, dia adalah orang yang berani mengambil risiko. Jadi tidak cukup hanya dengan merencanakan dan merencanakan. Ya enggak? Merencanakan 2 bulan, 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, bisnisnya enggak buka-buka. Atau yang kita sering sebut dengan istilah NATO. Nah ini agak berbahaya ya. Bagi orang yang mengaku menjadi seorang pengusaha atau yang melakukan wirausaha, ya bisnis. Maka kita harus subhanallah punya kebiasaan yang berani mengambil resiko. Tentu resiko yang dimaksud di sini adalah calculated risk. Resiko yang terkalkulasi. Resiko yang terukur. Ya, di mana disebut resiko terukur itu Bang Andri Abu Umar? Resiko terukur itu kan kita sudah lakukan apa yang pertama tadi? Kita sudah lakukan mind mapping, sudah melakukan perencanaan, dan kita sudah cari informasi-informasi. Ya, kita sudah adopsi berbagai hal-hal yang akan bermanfaat bagi rencana bisnis kita. Nah, ini yang disebut dengan calculated risk. Ya, bukan asal-asalan, ya enggak? Bukan mati konyol, bukan bunuh diri, ya enggak? Bukan bisnis nekat, bukan para pendengar Anas Radio, bukan bisnis nekat. Pokoknya saya nekat buka bisnis. Saya nggak tahu, pokoknya terserah. Customernya mau ada mau tidak, ya enggak. Produk saya mau enak mau tidak, mau manis mau asin, pokoknya saya buka dulu hari ini. Ini namanya mati konyol ya. Subhanallah, barakallahu fikum, ya enggak. Tidak boleh bisnis seperti ini. Dan yang seperti ini jangankan membahayakan diri kita, tentu akan membahayakan masyarakat, akan membahayakan kaum muslimin. La doror wala diror. Tidak boleh berbahaya, tidak boleh membahayakan orang-orang orang-orang di luar sana, kaum muslimin. Subhanallah, barakallahu fikum. Maka ini harus dipersiapkan ya. Jangan mempersiapkan kegagalan ya dengan seenaknya membuka bisnis. Barakallahu fikum. Lalu yang berikutnya sedikit lagi ya. Nah, yang terakhir, ambil resiko itu dengan berikutnya kita memang harus siap gagal. Nah, ini kebiasaan siap gagal harus kita miliki, karena kemarin kan selain kita berani sukses, kita harus berani gagal. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir kebiasaan pebisnis itu dia adalah gigih. Ini subhanallah kebiasaan yang kita temukan dari pengusaha-pengusaha sukses yang inovatif. Dia memiliki kegigihan, G-I-G-E-H, gigih, ya enggak? Nah, dalam makna gigih itu ada makna yang pertama, makna yang pantang menyerah. Ya enggak? Jadi betul-betul berani gagal, siap gagal, ya. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi.
Nah, selama orang gagal bangkit lagi, maka tidak ada seorang pun yang boleh mengatakan dia adalah pengusaha gagal. Ya, salah. Kalau selama seorang pengusaha itu gagal bangkit lagi, selama itu juga dia itu disebut sukses. Ya, subhanallah. Karena kita para pendengar Anas Radio, kita kalau yang dinamakan seperti itu gagal, kita semua pernah gagal. Seperti dulu kita bayi, kita belajar berdiri. Siapa di dunia ini? Ya enggak, manusia yang belajar berdiri tidak pernah jatuh. Ya, subhanallah. Siapa yang belajar berdiri tidak pernah jatuh? Insya Allah ya kita lihat ya. Subhanallah. Ya enggak, Allah sudah menakdirkan bayi-bayi itu belajar berdiri pernah jatuh. Ya enggak, mungkin jatuhnya 2 kali, ada yang jatuhnya parah, ada yang kepalanya membentur tembok dan yang semisalnya. Kita lihat anak-anak kita kan, atau keponakan kita kalau kita punya keponakan, atau mungkin kita belum punya anak, belum punya keponakan, kita lihat anak orang lain belajar berdiri pernah jatuh. Makanya sebenarnya setiap manusia itu, ya enggak, dia memang fitrahnya adalah orang yang memang pernah gagal, ya, atau kalau bisa dikatakan memang mengalami yang namanya kegagalan, apakah sedikit ataupun banyak. Maka subhanallah, kita harus memiliki kegigihan, ya, selalu siap untuk bangkit kembali setelah mengalami kegagalan. Jadi cirinya itu gigih, pantang menyerah, ya subhanallah, tidak pernah melakukan blame dan excuse. Nah, ini ciri pengusaha-pengusaha yang inovatif ya. Tidak menyalahkan orang lain ya, atau yang semisalnya ya membuat excuse, alasan-alasan yang akhirnya membuat dia berhenti menjadi seorang pengusaha. Tapi yang harusnya dia lakukan adalah kebiasaan pengusaha yang terakhir ini Bang Andri sebutkan, yaitu gigih, di mana dia selalu bangkit dari yang namanya kegagalan. Ya, makanya sukses itu ya enggak, kata seorang pakar, bukan berapa kali banyak dia jatuh, tapi berapa kali banyak dia bangkit dari yang namanya kejatuhan atau kegagalan tersebut. Inilah mungkin sedikit dari kebiasaan-kebiasaan pengusaha yang inovatif. Jika ada pertanyaan, kita kembalikan kepada Kang Aca. Barakallahu fikum, wallahu a'lam. Ya. Masya Allah, Allah yubarik fik Bang Andri. Jazakallah khairan untuk paparannya yang insya Allah bermanfaat bagi para pendengar semua nih. Baiklah, bagi para pendengar Anas Radio yang mau bertanya-tanya seputar materi atau seputar bisnis yang lain, bisa mengirimkannya ke alamat email kami di kotak surat @anasradio.com, atau bisa melalui Yahoo Messenger dengan alamat ID Anas Radio. Bisa juga melalui Skype yang ingin bicara langsung dengan Bang Andri dengan alamatnya Anas Radio. Baiklah Bang, ini kebetulan ada pertanyaan yang sudah masuk nih Bang. Ini yang pertanyaan pertama ini mungkin dia menanyakannya untuk pekan yang lalu Bang, cuma qadarullah mungkin tidak terbaca nih Bang. Dari Abdus Salam. Bang Andri, bagaimana kiat-kiat manajemen karyawan untuk bisnis yang masih banyak mengandalkan produksi berdasarkan pemesanan dari konsumen? Ya. Ya. Alhamdulillah, sahabat kita Ad-Dausri Libasul Muslim. Ya subhanallah. Ini nama apa, nama Facebook apa nama Twitter ini? Ya. Ini nama usahanya beliau Bang. Oh, nama usahanya. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Semoga Allah memberkahi usahanya dan tentunya orangnya dan keluarganya. Baik, nah ini kiat-kiat manajemen karyawan untuk bisnis. Tadi sebenarnya Bang Andri sudah sebutkan ya, dimana kalau kita ingin berbisnis, kita tentu harus mengumpulkan informasi-informasi. Ya, nah keadaan-keadaan yang kita ingin tahu dari bagaimana sifat bisnis kita, sehingga kita bisa menelurkan akhirnya bisnis seperti apa yang ingin kita munculkan. Nah, subhanallah, misalnya kita bisnis makanan kan? Ya bisnis makanan ini kan banyak, ya nggak? Nah, apakah sifatnya di tempat tersebut atau di usaha kita itu nantinya orang yang akan hadir, sifatnya dia mendatangi tempat atau mereka menunggu? Ya, seperti ini jadinya. Ya, jadi berdasarkan order kan, pemesanan dari konsumen. Ya, Bang Andri juga sering mengkonsultasikan beberapa bisnis. Misalnya ada seorang bapak-bapak atau ibu-ibu, dia ingin bisnis makanan. Ya, nah dia bertanya, Bang Andri kayaknya pengen dibikin dia dibuat ruko di tempat, atau misalnya warteg lah seperti itu, resto atau kaki lima, atau kami membuat sebuah bisnis berdasarkan pesanan. Ya, Bang Andri katakan kepada beliau, ya kita cari tahu kan, itulah gunanya kita mencari tahu, ya enggak, perilaku konsumen. Nah, subhanallah, barakallahu fikum. Dan selain perilaku konsumen, bagaimana kompetisi di tempat tersebut?
Ya kalau misalnya ternyata sifat konsumen di bisnis yang kita tempati itu di daerah kita, banyak orang yang melakukan kegiatan-kegiatan order atau pemesanan, maka mungkin Bapak bagusnya lebih membuat produksinya itu tidak perlu bertempat pada sebuah resto atau kaki lima. Ya cukup kita di rumah atau yang semisalnya. Nah kita membuat semisal bisnis catering kan, semisal bisnis produksi. Nah dan yang semisal bisnis produksi ini manajemen karyawannya kita lakukan subhanallah eksperimen ya. Karena yang namanya orderan itu kan, orderan tidak harus pertama kali langsung besar. Makanya kita harus tahu terlebih dahulu. Biasanya bisnis-bisnis seperti ini, ya kita mulai dari yang pertama sifatnya manajemen karyawannya outsourcing. Ya, kita lihat banyak cerita-cerita seperti ini ya. Apakah orderan kue, ataukah orderan makanan-makanan buat karyawan perusahaan ya. Misalnya mungkin dia buat itu bisnisnya home industry di rumah, ya enggak? Baik di rumah dia atau di rumah tetangga, ya. Karena Bang Andri juga subhanallah di kampung sana punya bibi yang bisnis seperti ini, bisnis makanan catering. Apa yang dia lakukan? Mungkin dia sendiri di rumahnya, tetapi dia outsourcing, ya enggak? Dia ajak adiknya, dia ajak sepupunya, mungkin keluarga terlebih dahulu untuk membantu acara masak-memasak di rumah kan, yang namanya orderan begitu. Nah ternyata datang ya karyawan meminta pesanan, tolong Bu untuk makan siang karyawan di perusahaan kami. Ini ada sekitar 50 karyawan. Nah, kita mulai dari yang kecil-kecil kan? Ya enggak? Kalau ternyata keluarga atau tetangga bisa membantu dengan cuma 4-5 orang tenaga, ya pasukan masak-memasak, nah mungkin cukup. Ya, begitulah kira-kira kita mengatur karyawannya. Nah, kalau ternyata pesanannya banyak, ternyata datang lagi dari perusahaan besar. Ya, misalnya yang terjadi pada ya enggak tadi bibinya Bang Andri Abu Umar itu datang misalnya perusahaan PT Timah, ya enggak? Ternyata datang karyawan di sini sekitar 1.000 orang. Ya, tolong kami disiapkan makan siang ya. Catering dengan lauk segini untuk 1.000 orang makan siang. Maka 1.000 orang mah subhanallah. Ya, kalau dilakukan cuma berlima, waduh, Masya Allah, bisa kejang-kejang, bisa capek sekali, bisa hancur tuh badan kan. Artinya, subhanallah, kita perlu mengalokasikan karyawan tambahan kan begitu. Atau kalau kita tidak punya, kita lakukan kemitraan. Ini yang dilakukan oleh seorang pengusaha yang kreatif dan inovatif. Ya, dia bisa membuka diri. Makanya kadang-kadang orderannya pun kita ajak bermitra kan. Ya kalau bikin 1.000 mungkin subhanallah atau 2.000 atau 3.000 karyawan di perusahaan-perusahaan BUMN seperti Pertamina. Ya enggak, dan yang semisalnya kan banyak sekali para pendengar Anas Radio. Jadi artinya kita butuh mungkin lembaga-lembaga atau usaha-usaha catering yang lain. Kita ajak bermitra. Mungkin 4 catering. Ya, 100 makanan di catering fulan, 200 makanan di catering fulan. Nah, tapi kita samakan kan? Pemimpinnya, koordinatornya adalah catering kita. Misalnya seperti itu. Jadi, kita harus tahu dulu. Yang pertama, subhanallah. Ini yang kalau dalam bahasa marketing itu, marketing itu STP, segmentasi targeting positioning. Jadi kita harus tahu dulu segmentasi kita. Jadi kita bermain di mana? Ya. Kalau kita bermain di orderan yang kecil-kecil, ya, orderan yang kecil itu misalnya ya orderan yang ya sekitar kita di rumah misalnya, ya enggak? Ada keluarga yang ingin pesan catering kan? Keluarga fulan, anak satu, suami istri anak satu bertiga. Nah, itu kan namanya orderan kecil-kecilan, pemesanan konsumen kan? Nah, kalau naik lagi mungkin lembaga-lembaga yang menengah, ya, misalnya sekolah atau kampus, mungkin guru atau dosennya ingin membuat pemesanan makanan kan seperti itu. Nah, naik lagi. Ya seperti yang tadi Bang Andri Abu Umar katakan, seperti bibi saya membuat catering, ya enggak, ternyata dipesan oleh perusahaan seperti PT Timah yang karyawannya 500, 600, 1.000. Maka subhanallah, ini tidak bisa dikerjain sendiri atau cuma bertiga dan berlima. Maka ini harus dilakukan oleh banyak orang dan melibatkan bisnis yang lain atau kita sebut dengan kita membina dan membangun kemitraan. Nah, kira-kira begitu, kita memanage karyawan untuk bisnis yang memang masih banyak mengandalkan produksi. Ya. Namun ini pertanyaan, kadang-kadang bisnis seperti ini jangan kita anggap sepele ya. Jangan kita anggap, yang namanya bisnis orderan ini tidak bisa sukses. Ya seperti tadi itu. Mungkin kalau kita lihat, kok ini bisnis kok kayak nggak buka ya. Ini bisnis ini kok banyak hilir mudik. Orang keluar masuk, mobil keluar masuk. Tapi kok nggak tokonya mana, restorannya mana. Tapi kok bawa sayur banyak ke rumahnya. Ya itu bisa jadi. Bisnisnya adalah orderan konsumen. Ya. Nah, atau kita lihat misalnya para pendengar Anas Radio, subhanallah. Kita lihat misalnya ada toko
toko pakaian, atau distro atau factory outlet, atau misalnya yang semisalnya lah garment atau tekstil. Kita lihat kok tokonya ini kok nggak banyak yang datang, tapi kok buka terus, kok nggak bangkrut ya, misalnya begitu kan? Kan ada pikiran kita. Bisa jadi di balik itu dia punya lini bisnis di balik makanan ini. Inilah yang namanya bisnis orderan ini. Subhanallah, yang luar biasa. Bisa jadi mungkin restoran dia ini yang makan setiap hari mungkin cuma 20-30 orang. Tapi kita jangan salah. Bisa jadi yang bermitra dengan dia 5 perusahaan besar. PT Telkom misalnya, PT Telkomsel. Yang setiap hari meminta pesanan 500 mangkok atau 500 bungkus nasi. Ya, makan siang di PT Telkom dan Telkomsel tersebut. Maka subhanallah. Ya enggak? Makanya dia bisa sukses dan barakallahu fikum, kaya raya, barakallahu fikum. Kira-kira begitu. Maka, nah, bisnis seperti ini, kalau kita kelola dengan baik, Masya Allah, dan kita tahu cara bermainnya, nah kita tahu informasi-informasi dan ya bagaimana kita menjalani, memanage bisnis seperti ini, ya insya Allah kita bisa sukses ya. Saudaraku, ya, yang memiliki bisnis, apa namanya, Ad-Dawsri Libasul Muslim. Nah, ini siapa namanya? Abdus Salam. Barakallahu fikum, Allahu a'lam. Ya. Baik. Pertanyaan selanjutnya Bang, dari luar negeri nih Bang, kayaknya nih Ibu Rika, ya ini nampaknya pendengar setia nih Bang, dari Taiwan Bang. Assalamualaikum Bang Andri yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Amazing banget deh acara Boom ini. Saya mau minta idenya nih Bang Andri. Sepulang dari sini, itu dari Taiwan, saya mau memulai usaha. Kira-kira menurut Bang Andri, usaha apa yang cocok untuk saya? Melihat tempat saya di kampung yang suasananya tidak seramai kota. Kira-kira usaha apa ya Bang yang bisa buat jangka panjang dan modal tidak terlalu besar? Terima kasih untuk dibacakannya email saya. Ya, silakan Bang Andri. Baik ya, Ibu Rika di Taiwan. Semoga Allah menjaga Ibu sekeluarga. Barakallahu fikum. Jadi, ini pertanyaannya minta ide, saya ingin memulai usaha, kira-kira apa yang cocok, melihat tempat saya di kampung dan suasananya tidak seramai kota. Ini Bang Andri harus menggarisbawahi pertama, istilah kampung dan kota. Subhanallah. Karena sebenarnya para pendengar Anas Radio, Ibu Rika, seorang entrepreneur itu sebenarnya dia tidak dibatasi dengan kata kampung dan kota sebenarnya. Ya karena hari ini, ya enggak, kampung dan kota itu iya, dengan teknologi dan yang semisalnya, akomodasi, transportasi, ya enggak, jaringan komunikasi dan informasi, itu sudah dekat. Ya, sudah dekat. Ya, subhanallah. Maka orang kota pun bisa belajar tentang kampung dan sebaliknya orang kampung bisa belajar tentang perkotaan kan, termasuk bisnisnya. Malah walaupun kita orang kampung, misalnya seandainya ini kita orang kampung, kampung manalah kita? Ya enggak? Mungkin kita hidup di desa yang masih banyak hutannya. Ya. Nah, orang yang kreatif, jadi kata kuncinya nih, Ibu Rika harus mengasah otaknya sehingga lebih kreatif dan inovatif. Ini dulu yang pertama harus kita bicarakan. Jadi sebelum kita membicarakan orang lain, sebelum kita membicarakan tempat, sebelum kita membicarakan produk, kita membicarakan diri kita sendiri. Ya enggak? Diri kita ini bertekad tidak jadi pengusaha. Satu itu. Ya, tekad atau tidak. Jangan sekedar mau dan mau saja. Mau dan tekad itu beda para pendengar Anas Radio. Kalau mau semua orang mau. Ya enggak? Semua orang kalau ditanya mau kaya atau tidak, mau kaya. Mau punya uang tidak, mau. Mau sukses tidak, mau. Masa dia mengatakan saya tidak mau sukses, saya mau mati saja malam ini. Nah, itu berarti ada yang tidak beres pada otaknya kan? Pada pikirannya. Semua orang mau. Nah, tetapi tidak semua orang punya tekad, Ibu Rika dan para pendengar Anas Radio. Tekad inilah yang membedakan. Jadi tidak hanya subhanallah, ya enggak, dia sekedar mau dan mau, tapi dia punya tekad, punya azam. Ini subhanallah. Makanya barakallahu fikum fa iza azamta, kan begitu. Berazam ya, bertekad dengan sebenar-benarnya. Nah, orang yang bertekad, ciri-cirinya dia ada mujahadah. Ya enggak? Ada mujahadah, ada kesungguhan pada sesuatu tersebut. Ya enggak? Tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan sampingan-sampingan. Ya enggak? Kalau seseorang berazam ingin menjadi penuntut ilmu, dia bermujahadah menjadi penuntut ilmu. Tidak sampingan. Ingin fokus kepada bisnis, ya bisnis tidak dijadikan sampingan. Makanya kalau bisnis sampingan, pendapatan pun sampingan. Ya enggak? Barakallahu fikum. Kira-kira begitu. Ya enggak? Dia habiskan waktunya untuk yang lain, bisnis cuma asal-asalan saja. Makanya pendapatannya juga asal-asalan yang datang padanya. Kan begitu barakallahu fikum. Jadi perbaiki dulu diri kita. Sudah bertekad atau belum? Lalu yang berikutnya, ini dia kebiasaan-kebiasaan ini kan.
asah diri kita itu supaya inovatif dan kreatif. Ya enggak? Asah diri kita itu kreatif dan inovatif. Nah, harusnya ya kalau orang sudah kreatif dan inovatif, ini pikirannya ini tidak terbatasi oleh kampung dan kota. Ya, bisa jadi memang di kampung kita tidak seramai kota, tapi kan barang-barang di kampung kita bisa bawa ke kota, Bu. Kira-kira begitu kan? Subhanallah. Maka barang-barang lokal kita bisa bawa. Dan sebenarnya kita lihat bisnis-bisnis di kota itu kan barang-barang lokal. Ya, subhanallah. Barang-barang lokal yang diinovasikan. Ya, subhanallah, misalnya di Bandung ini, contoh ada empempe. Empempe itu barang lokal apa barang nasional? Itu kan barang lokal asalnya. Ya, dari kota Palembang. Tapi ternyata empempe ada di mana-mana. Ya, begitu juga. Subhanallah, asalnya masakan Padang kan begitu. Oh, ini masakan Padang ada di mana-mana. Ya, begitu juga sate Madura. Subhanallah. Nah, hari ini ada di mana-mana akhirnya. Nah, jadi kita jangan membatasi diri kita dulu. Jadi bisa jadi barang itu di kampung, kita bisa bawa ke kota, para pendengar Natur Radio. Ya, nah, bagaimana cara kita meng-create si barang yang sifatnya lokal itu dengan teknik marketing yang sebaik-baiknya. Sehingga si peyem ini, ya enggak, mungkin dia barang lokal, kita bisa jual di Jakarta. Ya enggak, mungkin dia otak-otak Bangka ini barang lokal, ya kemplang ini kita jual di Jakarta. Banyak orang yang mau beli kok. Subhanallah. Barakallahu fikum ya. Nah, kira-kira begitu. Ini yang pertama, jangan membatasi diri. Satu, bisa jadi kita bisa ekspor atau bahkan kita ekspor ke luar negeri kan, barang lokal. Ya, anggap saja barang lokal orang Indonesia tidak suka, bisa jadi orang di luar sana suka. Bisa jadi orang di luar sana suka. Apakah itu sifatnya makanan, ya enggak, pakaian, subhanallah, atau ide-ide kita. Banyak kisah-kisah ya yang dari teman-teman pengusaha Bang Andri Abu Umar, barang yang ternyata di kotanya sendiri barang itu tidak disukai. Ya. Lalu dia ekspor dan ternyata subhanallah di Afrika, di Timur Tengah atau di Eropa, barang-barang itu disukai subhanallah. Akhirnya orang-orang di kampung itu heran, kok bapak ini kok makin kaya, tapi nggak punya toko di sini. Nah, itu kan orang heran. Bapak ini kok nggak punya toko di kota ini, di desa kita ini. Tapi kok rumahnya besar ya, subhanallah. Bisnisnya apa? Ternyata pas ditanya, ternyata ekspor impor kan, subhanallah. Ternyata barang lokal, ya enggak, dia ekspor ke mana? Ke luar negeri, subhanallah, barakallahu fikum ya. Nah, ini contoh saja, contoh kecil, ya enggak, yang kita bisa ambil inspirasi. Kita orang kampung, ya, yang seperti Bang Andri bilang, think globally, act locally. Ah, barakallahu fikum ya. Mungkin kita bisa dari lokal, tapi kita berpikirnya tetap global. Barang kampung bisa diterima di kota kok, Bu, insya Allah. Ya, asal kita betul-betul bertekad dan kita bermujahadah sebaik-baiknya dengan mindset entrepreneur untuk membuka bisnis kita. Nah, namun, ya, kalau seandainya, nah ini dia, ya, subhanallah ya, kalau memang ternyata bisnis itu setelah dianalisa memang tidak bisa, atau semisalnya tidak bisa kita angkut ke kota dan yang semisalnya, maka memang kita harus sesuaikan dengan keadaan kota tersebut, dengan kampung kita itu. Maka ibu harus lakukan analisa-analisa kan? Nah, itu yang tadi Bang Andri katakan, kebiasaan entrepreneur. Dia banyak bertanya. Setelah pulang kampung, jangan langsung buka. Ya nggak? Kita silaturahmi dulu ke keluarga kita. Kita silaturahmi dulu ke tetangga. Kita tanya, Pak kira-kira di kampung kita ini apa yang belum ada ya? Ya nggak? Atau apa yang dibutuhkan oleh kampung ini kan begitu. Karena cara memulai bisnis ada beberapa tahapan, Ibu Rika. Yang pertama, mulailah bisnis dari apa yang kita bisa. Kan begitu. Lalu yang kedua, mulailah bisnis dari apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Jadi misalnya kita mahasiswa nih, kita di kampus, kita bertanya kan, jangan kita membuka bisnis yang kampus kita tidak butuhkan, yang mahasiswa tidak butuh, ya nggak? Akhirnya kita buka bisnis yang nggak nyambung. Nah, tapi kita tanya ke mahasiswa, kira-kira mahasiswa itu butuh apa sih? Oh, ternyata mahasiswa itu butuh makanan. Ah, makanannya kayak apa? Coba ditanya lagi. Oh, kami butuh makanan yang instan, yang seperti ini, ya nggak? Yang tidak terlalu ribet, yang bisa kita bungkus langsung kita makan. Kalau perlu kita bawa makan ke kelas, Pak. Nah, itu kita bertanya. Kita bertanya ini, banyak bertanya ini, subhanallah, barakallahu fikum. Tentu bertanya yang bermanfaat ya, subhanallah. Ini, dan kita sesuaikan dengan modal kita kan. Ya, kalau modal kita tidak terlalu besar, ya kita sesuaikan dengan keadaan kita. Maka, nah subhanallah, apakah buka bisnis itu sesuai yang kita bisa. Jangan lupa. Nah, yang kita bisa itu termasuk modal kita. Karena kita bisanya dengan modal seperti itu. Kalau kita ingin punya cita-cita besar tapi modalnya kecil, kita lakukan proses yang ketiga. Kita membuka bisnis dengan apa yang orang lain bisa. Nah, ini yang namanya kemitraan strategis. Jadi walaupun Ibu Rika, subhanallah, uangnya cuma misalnya 100.000. Nah, bisnisnya ternyata harus bermodalkan 1 juta. Ini contoh.
Ya. Nah, coba kalau kita membuka diri. Ya nggak, tadi kan seperti yang Bang Andri bilang, mencari lingkungan yang inovatif. Bisa jadi teman kita memberi ide buat kita. Atau memberi bantuan. Ya, subhanallah. Bisa jadi kita yang punya ide, ada teman kita kan di kampung itu, Bang, saya punya uang sisanya 900.000. Bagaimana kalau kita join? Subhanallah. Jadi kita 100.000, teman kita 900.000. Ya, idenya dari kita. Nah, kita diskusikan. Akhirnya, bisnis yang 1 juta tadi, ya, kita bisa buat. Makanya, tidak ada alasan, excuse modal kita terlalu kecil. Atau yang semisalnya. Inilah orang yang kreatif. Maka orang yang kreatif dan inovatif itu, berbagai hambatan, itu bisa kita carikan jalannya. Insya Allah. Apalagi kita seorang muslim, Islam itu punya solusi yang sempurna. Ingat, sempurna. Wallahu a'lam. Ya. Ya, mantap Bang. Ini pertanyaan terakhir Bang dari satu kota nih dengan Abang nih. Ya. Cuma sebelumnya tadi Bu Rika ada menyampaikan tambahan nih Bang, ngomong-ngomong soal cuma banyak bencana kan, nah itu dia banget tuh Bang katanya. Mudah-mudahan setelah mendengar penjelasan Bang Andri, perencanaannya langsung dilaksanakan ya Bang. Iya. Insya Allah. Baik, untuk penanya ketiga nih Bang, yang terakhir dari Abu Muhammad di Tubagus Ismail, Bandung. Bang Andri yang semoga dirahmati Allah. Ini kayaknya ada anekdot nih Bang ya. Saking sulit atau mahalnya sewa tempat di Bandung kota, yaitu di kawasan kampus di Pati Ukur. Nah, kayaknya Unpad ya Bang ya. Apakah konsep PKL atau warung tenda tepat untuk diterapkan? Ya, silakan Bang. Iya, alhamdulillah ya. Abu Muhammad, semoga Allah merahmati antum, menjaga antum sekeluarga. Subhanallah. Kenal? Ini pakai kunyah ya, wallahu alam ya. Siap. Ya. Subhanallah. Barakallahu fikum. Baik. Jadi Masya Allah, Kang Acep tahu juga di Pati Ukur ya. Sering ke Bandung nih kayaknya. Pas kuliah. Iya, gaya. Baik. Ya, jadi pertanyaannya, saking sulit mahalnya sewa tempat di Bandung, apakah konsep PKL warung tenda tepat untuk diterapkan? Ya, jawabannya masih tepat ya. Subhanallah. Ya enggak? Hanya memang di Kota Bandung ya, wali kota kita yang baru, Pak Ridwan Kamil, memang ini lagi gencar-gencarnya di bulan pertama, 3 bulan pertama ini untuk menertibkan PKL ya. Maka subhanallah harus dilihat dulu kondisinya. Karena di beberapa tempat memang ya subhanallah ini lagi diatur-atur oleh subhanallah pemimpin kaum muslimin di negeri ini. Ya, di negeri Bandung maksudnya. Nah, baik, ini yang pertama yang ingin Bang Andri bahas. Yang kedua, kita tetap lihat di Bandung, ya subhanallah, Abu Muhammad, PKL itu tetap jalan, warung tenda itu di mana-mana kan? Tidak hanya di kawasan kampus, di banyak kawasan subhanallah. Ini Bang Andri juga ada di kawasan yang bukan kampus, di daerah Cipaganti, Sukajadi ini. Insya Allah PKL warung tenda masih hidup. Ya, kita lihat di Jalan Sukajadi kan, kalau malam itu di trotoar masih banyak mereka yang membuka warung-warung ayam goreng, ya nggak, lesehan, ya subhanallah. Jadi trotoar itu kalau siang toko kan, kalau malam jadi warung-warung lesehan. Dan itu banyak sekali penggemarnya. Ya artinya masih banyak kan konsumennya. Kira-kira begitu. Nah, maka yang pertama yang harus kita lakukan, ya kalau misalnya kita punya modal yang cukup atau berlebih, ya tidak harus bergantung pada kawasan kampus seperti DU. Kita bisa cari tempat yang lain kan. Itulah gunanya tadi Bang Andri katakan, coba buka keingintahuan kita itu. Ya cari, ingin tahunya besar. Ya coba perluas pergaulan kita, jangan di Pati Ukur aja. Bisa jadi kan kita, walaupun kita tinggal di Pati Ukur, usaha kita di daerah kawasan agak tengah kota, Asia Afrika, misalnya Ahmad Yani, kan tidak masalah. Ya, insya Allah bisnis mah jangan terbatas oleh satu tempat ya. Pokoknya kudu kekeh, kudu harus, kudu wajib. Nah, kudu wajib bisnisnya kudu di tempat ini misalnya. Ya, jadi kalau di Jakarta teh kudu di Menteng. Waduh, susah kalau pakai kudu seperti ini. Jadi dia membatasi hanya di kawasan itu. Ya enggak? Maka ini malah subhanallah, ini tidak termasuk sebenarnya seorang pengusaha yang inovatif dan kreatif. Harusnya pikiran kita itu harus mencari jalan. Kalau sulit di kawasan kampus di Pati Ukur, ya kita cari di tempat-tempat yang lain. Insya Allah masih banyak tempat yang kita bisa ya, asal kita itu tadi. Ya enggak, kita lakukan komunikasi. Nah, kalau kita berdiam diri, kita tidak akan bisa mendapatkan pergaulan dan tentu informasi yang banyak dari orang-orang di sekitar kita atau di tempat yang lain. Kira-kira begitu satu. Nah, lalu yang berikutnya, ini harus disesuaikan dengan jenis bisnis yang dia buka.
Ya karena subhanallah, kalau kawasan memang di Dipati Ukur itu termasuk satu dari yang terpadat di kota ini untuk urusan bisnis. Jadi subhanallah. Jadi mungkin kalau di Depok itu kayak Margonda itu Kang Aca, subhanallah. Ini ya kiri kanan ya, depan belakang ya. Untung nggak tengah jalan tuh bikin warung tenda, subhanallah. Jadi saking penuhnya, mungkin seperti itulah kira-kira kawasan Dipati Ukur. Nah, subhanallah. Nah, jadi yang seperti ini, kalau misalnya kita bisa membuka diri, mungkin kita bisa menumpangi, memboncengi sebuah bisnis. Siapa tahu kan ada warung tenda, kita punya bisnis kecil, kita numpang di sana, atau kita berbagi dengan si ibu atau si bapak, kira-kira begitu kan? Nah, kita bicarakan terlebih dahulu, ya enggak? Bapak boleh enggak saya numpang di sini, ya enggak? Kan bapak soto ayam, saya cuma kecil aja di sini lah, pisang goreng lah. Boleh enggak Pak? Atau saya bayar aja ke bapak, kan gitu. Nah, kalau dengan komunikasi, insya Allah semua hambatan itu dan semua masalah itu bisa kita komunikasikan, kira-kira begitu kan? Asal kita membuka diri. Ya, kita membuka diri, subhanallah. Apalagi kita seorang muslimnya jangan pesimis ya, dan tetap harus optimis, kira-kira begitu. Kalau betul-betul kita sudah usaha dari atas sampai bawah, dari mulai simpang dago di Dipati Ukur awal sampai bawah tidak ada, maka ya kita cari jalan yang lain. Mungkin agak ke gang misalnya begitu, masuk gang sedikit tapi masih dalam kawasan kampus Dipati Ukur, atau kalau betul-betul sudah di tempat yang lain. Jadi kita tidak membahas kita, Allah musta'an. Cukup mungkin pertemuan hari ini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kembali kita aja. Siap Bang, Masya Allah, jazakallah khairan Bang. Apa Bang, mungkin sebelum tutup mau tanya Bang, kalau nggak salah di seberang kampus Unpad kan ada alun-alun tuh Bang. Apa udah nggak ada ini ya Bang ya? PKL-nya itu Bang, warung tenda. Iya, subhanallah. Iya memang masih ada sedikit itu ya di sebelah utara, sebelah barat ya, sebelah barat masih ada sedikit, tapi itu juga mau ditertibkan oleh sama Pak Wali Kota. Iya, memang harus agak diwaspadai ya. Nah, makanya kita harus cari tahu mana yang pas dan tidak. Nah, subhanallah. Ya. Masya Allah, ini informasi yang sangat bermanfaat dari Bang Andri nih untuk update terkini. Jadi buat saudara kita nih Abu Muhammad, dilihat-lihat dulu nih izinnya, mungkin kan jangan sampai pas sudah buka nanti digerebek sama Satpol PP kan. Jadi bukannya untung malah buntung ya Bang. Iya. Ya Masya Allah ya, ini sudah terasa sudah jam 10 lebih 18 menit nih. Dan kita memang ada telat dikit pembukaannya. Sekali lagi kita ucapkan jazakallahu khairan dengan Bang Andri Maksa Abu Umar untuk pertemuan yang ke-62 ini. Semoga Allah memberikan kekonsistenannya kepada kita semua, dan semoga Allah memberikan semangatnya serta kesehatan untuk abang kita Umar Andri Maksa. Baiklah para pendengar Anas Radio, mungkin sekian dulu acara kami hari ini. Simak terus acara-acara live yang kami siarkan melalui streaming radio ini. Kami mohon maaf bila masih banyak kesalahan yang ada. Kami tutup saja sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.